Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinova Devinda, mahasiswi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta, Prodi Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembelajaran sediaan parenteral untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Sediaan Steril dengan dosen pengampu Ibu Yulis Adriana SSI MFAM. Baik, memasuki materi. Di sini ada sediaan parenteral. Nah, apa sih sediaan parenteral tersebut? Kita masuk ke definisi. Definisi sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain melalui saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai ke sasaran. Nah, itu misalnya suntikan atau juga insulin. Nah, yang termasuk dalam sediaan steril itu ada yang pertama sediaan parenteral volume kecil, sediaan parenteral volume besar, dan sediaan mata terdiri dari tetes mata atau salep mata. Nah, untuk bentuk sediaan steril, bentuknya ada cair, misalkan itu injeksi intravena dan lain-lain. Dan juga ada bentuk padat steril. Nah, ini merupakan obat untuk injeksi, yaitu obat kering yang disuspensikan bila akan digunakan. Nah, itu seperti contoh sodium ampicillin. Dan selanjutnya ada bentuk semi padat, misalkan itu salep mata. Nah, apa saja sih keuntungan sediaan parenteral? Nah, yang pertama memberikan efek yang cepat. Itu sudah pasti ya, karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dan yang kedua, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama. Nah, seperti tidak sadar atau tidak dapat diberikan secara oral. Nah, yang ketiga, tidak melalui first pass effect. Dan yang selanjutnya, kadar obat di dalam darah yang dihasilkannya itu lebih bisa diramalkan atau kita prediksi. Nah, selanjutnya dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna seperti insulin. Nah, untuk klasifikasi injeksi, apa sih itu injeksi? Injeksi berasal dari kata injeksio yang berarti memasukkan ke dalam, sedangkan infusio berarti penuangan ke dalam. Nah, ada macam-macam rute administrasi parenteral, di antaranya intravena, ada intramuskular, subkutan, intradermal, intrakranial, intraperitoneal, intraartikular, intraatrial, intravetrial, dan intraokular. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat ya untuk macam-macam administrasi parenteral melalui injeksi. Pertama, pada rute intravena, itu pada rute ini obat diinjeksikan langsung ke dalam pembuluh vena dan masuk ke aliran darah. Penyuntikan dilakukan dengan penusukan seringa pada posisi sudut 45 derajat dari permukaan kulit. Nah, walaupun hampir semua vena permukaan cocok untuk memasukkan vena, tetapi di daerah abdomen di bagian depan siku, di sini itu
biasanya dipilih untuk disuntikannya intravena langsung. Hal tersebut karena vena pada daerah tersebut lebih besar, di permukaan mudah dilihat dan mudah ditusuk. Tindakan-tindakan aseptik yang ketat harus dilakukan pada waktu untuk menghindari resiko infeksi. Nah, tidak hanya larutan obat suntik yang digunakan harus steril, tetapi juga jarum dan alat suntik yang digunakan harus steril ya. Serta titik di mana jarum harus dibersihkan untuk mengurangi kemungkinan terbawanya bakteri dari kulit ke daerah rawan jarum. Nah, rute intravena dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, secara bolus. Injeksi diberikan secara langsung dengan kadar tinggi pada waktu yang pendek. Yang kedua, secara intermittent infus. Injeksi intravena diberikan melalui infus dengan metode pemberian 20 menit sampai 4 jam dalam sehari. Dan yang ketiga, secara continuous infus. Injeksi intravena melalui infus dengan waktu pemberian lebih dari 6 jam sampai 24 jam. Selanjutnya ada rute pada subkutan. Nah, ini yang pertama, volume tidak lebih dari 1 mili. Ini yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua, larutan yang sangat menyimpang isotonisnya dapat menimbulkan rasa nyeri, nekrosis dan absorpsi yang tidak optimal. Onset dalam bentuk larutan lebih baik. Faktor penentu kecepatan absorpsi adalah total luas permukaan penyerapan, dan absorpsi obat dapat diperlambat dengan penambahan adrenalin. Selanjutnya, absorpsi obat dapat dipercepat dengan penambahan hyaluronidase. Bila ada infeksi, bahannya besar karena mikroba menetap di jaringan dan menyebabkan abses. Nah, rute subkutan, injeksi di bawah kulit dapat dilakukan hanya dengan obat yang tidak merangsang dan melarut baik dalam air atau minyak. Injeksi subkutan diberikan dengan menusuk area di bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Efeknya tidak secepat injeksi intramuskular atau intravena ya, namun mudah dilakukan sendiri, misalnya insulin pada penyakit gula. Nah, obat disuntikan di bawah permukaan kulit yang umumnya dilakukan di jaringan interstitial longgar di bagian lengan sini ya. Nah, di lengan bawah, bagian interior paha, bagian lower abdomen atau bokong. Umumnya larutan bersifat isotonis, pH netral, dan bersifat depo atau absorpsinya lambat. Seperti kita ketahui tadi ya, bahwa rute subkutan itu absorpsinya lebih lambat dibanding intravena dan konstan karena pembuluh darah sekitar yang sedikit. Nah, sehingga efek yang ditimbulkan lebih lambat apabila dibandingkan dengan cara intramuskular atau intravena. Nah, tempat penyuntikannya biasanya berbeda bila suntikan diberi terus-menerus. Nah, untuk volume suntikan subkutan jarang lebih besar dari 2 mili. Karena itu, alat suntik yang umum digunakan adalah yang 2 mili dengan jarum sepanjang 5 atau 8 inci yang berukuran 24 sampai 26. Yang paling umum sih 25 ya. Nah, pada waktu penusukan, bila di alat suntik terlihat darah, maka harus dicari tempat lain yang dapat disuntikannya lagi. Obat-obat yang iritasi atau yang berbentuk larutan suspensi kental mungkin dapat menimbulkan sakit lecet atau abses.
dan mungkin sangat nyeri, sebaiknya tidak diberikan untuk suntikan subkutan. Selanjutnya ada intramuskular. Nah, pada rute ini sediaan dapat berupa larutan, emulsi, dan suspensi. Sediaan dalam bentuk larutan lebih cepat diabsorpsi dibandingkan bentuk suspensi. Nah, one set bervariasi tergantung kecil partikelnya, dapat terjadi bentuk depo, mudah terakumulasi. Pada otot dada volume injeksi boleh mencapai 20 mili, sedangkan pada otot yang lainnya kurang dari 5 mili. Nah, injeksi secara intramuskular dilakukan dengan memasukkan obat ke dalam jaringan otot rangka pada posisi tegak lurus 90 derajat dari permukaan kulit. Pemberian obat lewat intramuskular menghasilkan efek obat yang lebih lama dari yang dihasilkan oleh pemberian intravena, biasanya sekitar 10-20 menit. Besarnya volume yang diberikan berkisar antara 2-5 mili. Tempat suntikan sebaiknya sejauh mungkin dari saraf-saraf utama atau pembuluh-pembuluh darah utama ya. Kerusakan akibat suntikan intramuskular biasanya berkaitan dengan titik tempat jarum ditusukkannya dan di mana obat ditempatkan. Kerusakan itu meliputi paratitis akibat rusaknya saraf, abses, emboli, hemafon atau terkelupasnya kulit, dan pembentukan parut. Selanjutnya ada intradermal. Nah, rute ini larutan sebaiknya isotonis dan isohidris. Volume injeksi kecil, umumnya 0,1 sampai 0,2 mili untuk sekali pakai. Nah, umum digunakan untuk tes alergi. Nah, disuntikan pada lapisan superficial kulit di bawah lapisan epidermis. Nah, absorpsi melalui rute ini lambat, menyebabkan hasil kerja onset obat pun lambat. Nah, untuk penyerapan dari injeksi di sini sangat lambat dan dibatasi dengan efek sistemik yang dapat dibandingkan karena absorpsinya terbatas. Maka penggunaannya biasa untuk aksi lokal dan kulit untuk obat yang sensitif atau untuk menentukan sensitivitas terhadap mikroorganisme. Nah, injeksi intradermal diberikan ke dalam dermis tepat di bawah epidermis. Jalur intradermal memiliki waktu absorpsi terlama dari semua parenteral. Nah, ini jadi untuk parenteral melalui rute intradermal ini diabsorpsinya yang terlama ya dibanding yang lain, dibanding intravena dan lainnya. Nah, walaupun melalui rute intradermal itu absorpsinya yang terlama, namun ada keuntungannya ya. Yang pertama ada suplai darah yang sedikit sehingga absorpsi lambat. Nah, yang kedua bisa mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu. Yang ketiga memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Selanjutnya ada intratekal. Nah, rute ini harus isotonis dan isohidris. Bila digunakan sebagai anestesi, umumnya larutan bersifat hipertonis. Dan selanjutnya penyuntikan ke dalam cairan spinal obat parenteral yang diberikan dalam bentuk larutan. Selanjutnya ada intraperitoneal. Rute ini disuntikan langsung ke dalam rongga perut. Penyerapan berlangsung cepat, namun bahaya infeksi besar.
larutan hipertonis dan volume besar, bisa sampai 1-2 liter. Infeksi mudah terjadi jika pemakaian terus-menerus dan tidak steril. Contohnya infus dialisis metode CAPD dan pemberian vaksin rabies. Selanjutnya ada intraarterial. Nah, rute ini injeksi intraarterial disuntikkan ke dalam pembuluh darah arteri atau perifer atau tepi dalam volume antara 1-10 ml dan tidak boleh mengandung bakterisida. Dalam rute intraarteri tidak sering digunakan dan ditujukan untuk ke organ. Alasan lazim untuk memanfaatkan rute intraarteri adalah untuk memasukkan material radio opak atau bahan kontras untuk tujuan diagnostik seperti untuk arteriogram. Nah, beberapa obat neoplastik seperti metronidazole diberikan melalui rute ini. Selain itu, kemungkinan terjadi spasme arteri yang selanjutnya dapat diikuti oleh gangren, merupakan bagian risiko dari penyuntikan dengan rute ini. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.